Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Kali ini kita akan mempelajari materi dari sebuah aplikasi Microsoft ya, yaitu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini biasanya ataupun umumnya bisa kalian pelajari pada saat SD ataupun SMP gitu ya. Tetapi jika kalian ingin lebih lanjut, mungkin kalian akan menjumpai Microsoft Word lagi di SMK gitu ya, di mapel pilihan, mungkin ya di MP seperti itu ya. Nah, lanjut aja ke pembahasan. Nah, kali ini pembahasan yang saya akan bahas itu adalah pengenalan dari Microsoft Word, lalu format dokumen, lalu pengaturan page layout dan desain itu ada apa aja, lalu insert komponennya ada apa aja, dan pengaturan reference itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, kita langsung ke pengenalan Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word ini? Nah, Microsoft Word itu adalah sebuah software papan atas yang ditujukan untuk urusan pembuatan dan pengetikan naskah maupun laporan gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa membuat biografi seseorang gitu ya, ataupun dokumen ataupun sebuah jurnal gitu. Nah, secara umum fasilitas dasar yang ada pada versi Microsoft Word 2013 ini tidak terlalu jauh dengan yang sebelumnya gitu, baik Microsoft Word 2010, 2007 ataupun 2003 gitu. Perbedaannya itu hanya terletak pada tampilan pengguna ataupun user interface-nya aja gitu ya. Dan semakin banyaknya jumlah fasilitas yang tersedia dalam paket Microsoft Word 2013. Seperti itu. Nah, Office 2013 lebih berbasis cloud dari versi sebelumnya. Ya, apa ya, yang terkenalnya itu sebagai lokasi defaultnya itu adalah pengguna SkyDrive. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan memberitahu cara ataupun langkah-langkah serta informasi gitu ya, ataupun prakteknya untuk mengenal Microsoft Word lebih jauh. Kayak misalnya menjalankan program Microsoft Word itu seperti apa. Saya menggunakan 2010 gitu ya versinya. Lalu macam-macam menu bar dan ribbon serta fungsinya. Lalu macam-macam shortcut dan fungsinya. Lalu gimana sih cara menyimpan lembar kerja. Lalu mengcopy serta memindahkan teks itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita akan mengawali dengan gimana cara menjalankan program Microsoft Word. Jika kalian udah menginstal gitu ya Microsoft Word, mungkin ada yang otomatis kesimpan di tampilan laptop ini gitu ya, seperti ini. Jika sudah ada, kalian bisa open gitu ya, bisa buka saja. Tetapi jika kalian mencari-cari kok nggak ada sih di tampilan awal laptop ini gitu ya, kalian bisa mencarinya di search ataupun di bagian pencarian bagian bawah sebelah kiri. Kalian klik aja ataupun ketik Microsoft Word. Setelah itu kalian open deh. Nah, pada saat dibuka, kalian akan menjumpai sebuah tampilan seperti berikut. Nah, tampilan di sini itu kalian akan menjumpai tampilan yang namanya Quick Access, lalu ada tab menu seperti ini, lalu ada ribbon yang ini, lalu ada rules ataupun mistar penggaris untuk mengukur si area dokumennya, dan ini adalah area dokumen gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam menu bar ataupun ribbon serta fungsinya gitu ya. Nah, yang pertama kalian akan menemui tab home gitu ya. Nah, di tab home itu ada yang namanya clipboard. Nah, di clipboard itu ada copy, paste, format painter. Kalau misalnya 2013 ya di sini ya. Lalu ada di seperti itulah ya. Nah, kalian bisa baca-baca saja di sini. Lalu ada font. Font itu untuk mengatur huruf yang digunakan seperti jenis huruf yang seperti dicetak
entah itu bold, italic, underline, skitter stroke, ataupun subscript, ataupun superscript, lalu mengubah warna huruf serta warna latar huruf gitu ya. Nah, lalu di paragraf kita akan menemui alik teks. Nah, alik teks itu adalah sebuah pengaturan format paragraf, rata kanan, rata kiri, ataupun rata kanan kiri. Lalu ada line spacing, yaitu untuk mengatur jarak, ataupun spasi, baik antar paragraf, antar baris, ataupun antar subjudul. Lalu ada shading, yang inilah ya, yang shading itu yang ini. Ayo, shading buat apa? Nah, shading ini adalah sebuah bisa dibilang untuk memberikan shading pada tulisan. Lalu ada border. Ini itu untuk icon untuk mengatur tabel gitu ya. Nah, lalu ada bulletin and numbering. Bulletin and numbering yang ini dua itu untuk membuat opsi bullet ataupun opsi numbering. Lalu ada ini multi level ataupun bisa kita sebut list gitu ya. Itu adalah fungsinya untuk penomoran tulisan bertingkat yang diatur secara otomatis, sehingga kita tuh nggak perlu repot lagi untuk melakukan pengaturan tab-nya gitu. Lalu ada juga short, itu untuk mengurutkan data, misalnya yang tadinya acak gak A, B, C, D, E, F, misalnya yang tadinya A, C, D, E, G, H misalnya teh. Kita bisa mengubahnya jadi A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, terus ada yang namanya discrete atau inscrete indent. Yang mana ya? Ayo. Ini. Nah, kalau misalnya discrete atau increase indent itu adalah untuk penggeseran baris kedua paragraf ke kiri ataupun ke kanan dan berguna untuk mengembalikan atau membatalkan paragraf baru yang telah dibuat gitu ya. Nah, lalu ada show. Ini mana ya show ini? Show itu untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf gitu ya. Nah, untuk style itu untuk mengatur secara manual style ataupun template dari huruf, dan kalian itu cukup memilih satu style saja gitu ya. Nah, kalau editing di sini ada yang namanya find. Find itu berfungsi untuk mencari kata ataupun kalimat, lalu replace untuk merubah kalimat, lalu select itu untuk menandai kata, tulisan, ataupun objek lain gitu ya. Kita pindah ke insert. Nah, kalau insert di sini ada yang namanya page. Nah, di page ini ada cover page. Nah, cover page itu untuk mendesain cover gitu ya. Nah, kalau blank page itu untuk membuat lembar kosong baru. Lalu back break itu, page break itu untuk memberikan jeda dan jarak antar halaman. Nah, lalu di illustration di sini itu ada picture. Oh, sebelumnya ada tabel. Tabel ini kalian bisa untuk membuat tabel gitu ya. Nah, kalau illustration di picture itu kalian bisa memasukkan gambar di sebuah file. Lalu clip art itu untuk menyisipkan gambar dalam bentuk clip art. Lalu space itu untuk membuat berbagai macam bentuk 2 dimensi seperti kotak dan lainnya gitu ya, yang ini. Lalu smart art itu untuk memasukkan bentuk art, lalu charts itu untuk membuat diagram gitu ya. Nah, lalu kita pindah ke links. Nah, links ini berfungsi untuk memberikan links pada tulisan yang merujuk pada situs tertentu. Tetapi kalau misalnya di 2013 itu ada yang namanya apps ataupun bisa dibilang app sama media gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita cari ya seperti itu ya. Kalau di apps itu untuk menyisipkan sebuah aplikasi ke dalam dokumen menggunakan web. Lalu kalau media untuk mencari dan menambahkan video dari web ataupun sumber online. Seperti itu ya. Lalu komen. Misalnya komen ada nggak ya di sini? Nggak ada ya.
Nggak ada. Kalau misalnya di 2013 itu ada komen, yaitu untuk menambahkan catatan. Lalu di sini ada header dan footer. Nah, kalau header berfungsi untuk membuat header, lalu kalau footer berfungsi untuk membuat catatan di bawah gitu ya. Nah, kalau page number itu untuk memberi nomor halaman. Lalu ada teks. Di teks itu ada yang namanya text box. Kalau text box itu membuat atau memasukkan teks itu di sebuah box, di sebuah kotak gitu ya. Nah, lalu ada quick part, itu untuk membuat quick part. Kalau misalnya word art, itu untuk membuat word art, membuat art dalam bentuk huruf dengan model tertentu. Lalu ada drop cap untuk membuat variasi paragraf agar huruf pertama dalam satu paragraf itu berbeda dari yang lainnya, gitu ya. Nah, lalu ada signature line. Apa sih signature line? Nah, signature line itu untuk insert signature line gitu ya. Untuk digital gitu ya. Nah, kalau date dan time itu untuk memasukkan data waktu secara otomatis. Lalu ada objek untuk memasukkan objek lain ke dalam Microsoft Word untuk diedit seperti itu. Lalu ke simbol. Nah, simbol itu untuk apa sih? Nah, kalau simbol itu untuk memasukkan simbol, tepatnya menulis sebuah simbol, baik matematis gitu ya, ataupun yang lainnya. Kalau misalnya equation itu untuk membuat rumus, untuk menulis rumus-rumus matematis seperti itu. Lalu kita pindah seperti ini ya. Kayak sin, costan, yang kayak gitulah ya. Nah, terus ada page layout. Nah, page layout nih. Ada tema. Tema itu untuk mengatur atau menerapkan tema pada dokumen gitu ya. Lalu ada page stub. Nah, di page stub itu ada margin yang untuk mengatur teks halaman, ada orientation untuk mengatur posisi kertas, lalu ada size kertasnya untuk mengatur kertas juga gitu ya, ukuran halamannya, lalu kolom untuk mengatur kolom teks, lalu ada bricks. Bricks ini untuk memberi jeda gitu ya. Lalu ada line numbering untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Lalu ada hyphenation, itu untuk memisahkan suku kata secara otomatis gitu ya. Nah, di sini ada page background. Biasanya kalau misalnya di yang bagian 2013 itu page background sama theme itu dipisahkan jadi bagian desain gitu ya. Cuman kalau di 2010 di sini masih disatukan. Nah, kalau misalnya di page background, kalau watermark itu untuk membuat teks amar pada latar belakang kayak menunjukkan sebuah dokumen itu milik siapa sih gitu ya. Nah, lalu ada page color untuk mengubah warna si dokumennya. Lalu ada page border itu untuk memberikan garis sisi di dokumen gitu ya. Lalu ada paragraf. Kalau paragraf itu ada yang indeks sama spacing. Nah, kalau indeks itu untuk mengatur batas teks, kalau spacing itu untuk mengatur jarak antar paragraf gitu ya. Nah, terus ada arrange. Nah, arrange itu untuk apa? Nah, arrange itu ada position, warp text, dan lainnya. Kalau position untuk mengatur posisi objek di suatu halaman, kalau warp text itu untuk mengatur posisi objek dalam kaitan dengan paragraf teks. Kalau bring forward itu untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Lalu ada send backward itu untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Kalau selection pen untuk menampilkan kotak dialog. Kalau alike untuk mengatur posisi objek lepas. Kalau group untuk menyatukan suatu objek menjadi satu grup. Kalau rotasi itu kayak cermin lah, itu untuk membolak-balikan suatu objek gitu ya yang terpilih. Selanjutnya reference. Nah, kalau reference di sini ada table of contents. Nah, di table of contents ini ada table of contents untuk digunakan mengolah daftar isi secara otomatis.
Edit text untuk mengelola paragraf terpilih sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Lalu update table itu untuk mengupdate sebuah daftar isi. Lalu di footnotes ada yang namanya insert footnotes untuk menyisipkan catatan di bawah gitu ya. Nah, terus ada next footnotes itu untuk memantau note yang terdapat di seluruh dokumen yang aktif. Kalau misalnya show notes itu untuk memperlihatkan lokasi catatan baik di footnote ataupun endnote gitu ya. Nah, di sini ada citation ataupun bibliografi. Nah, di sini itu ada yang namanya insert citation untuk menyisipkan kutipan. Terus ada manage search untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file gitu ya. Lalu ada style. Style itu untuk memilih bentuk bibliografi yang dibuat. Lalu ada bibliografi itu untuk menyisipkan daftar pusaka ke file dokumen yang aktif gitu. Nah, lalu ada caption. Nah, di caption kalian bisa menggunakan insert table of figure untuk menyisipkan si daftar isi gambar ke dokumen. Lalu ada cross reference untuk menyisipkan reference silang gitu ya. Nah, di index kalian bisa menggunakan mark entry untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Lalu insert index itu untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Lalu ada update index digunakan untuk memperbarui data terkini. Nah, kalau mark citation nih, untuk apa sih? Nah, mark citation itu untuk yang namanya menambahkan sebuah teks gitu ya. Nah, lalu kalau insertable author itu untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik dokumen. Lalu update tables itu yang tadi untuk melakukan pembaharuan terhadap kutipan pada tabel gitu ya. Lalu di mailing, kalau di mailing itu ada create, start mailing merge, write insert, dan preview result gitu ya. Fungsinya itu adalah sama ada envelope, selalu ada label gitu ya. Kalian bisa baca di sini. Lalu ada juga start mailing merge, yaitu start mail merge untuk apa, select trips itu buat apa, lalu di highlight untuk apa, address block untuk apa, greeting lines itu untuk apa gitu ya. Di sini juga ada banyak lah ya, preview result itu untuk apa dan finishnya itu untuk apa gitu ya. Lalu untuk bagian tab review itu untuk mereview naskah seperti mengecek ejaan, lalu untuk translate bahasa, lalu untuk mengkomen, lalu apakah kita menerima ataupun tidaknya sebuah dokumen gitu ya. Lalu untuk view kita itu biasanya untuk menampilkan ataupun mencetak dokumen pada layar gitu ya, mengatur ukuran cetakannya dan menampilkan garis bantu pada layar kerja seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam shortcut dan fungsinya gitu. Kalian bisa lah nge-screenshot untuk fungsi-fungsinya ya gitu. Kayak misalnya F1 itu untuk apa, terus F2 itu untuk apa, F3 itu untuk apa gitu ya. Ini kalian bisa screenshot dan coba aja sendiri gitu ya. Nah, terus
kita akan berpindah ke bagian gimana sih cara menyimpan sebuah dokumen gitu ya. Nah, kalian bisa menyimpan sebuah dokumen kayak misalnya inilah udah gitu ya. Kalian bisa pilih ke file lalu save. Lalu setelah itu cari kalian mau nyimpen di mana dan kalian bisa bisa ganti nama di sini. Nah, lalu save. Seperti itu. Terus kalian bisa membukanya dengan cara file, open, misalnya yang tadi ya. Ini open gitu. Nah, ada gitu. Lalu gimana sih cara mengcopy dan memindahkan teks gitu? Nah, kalau misalnya mengcopy itu kita bisa ngeblok suatu kata gitu ya. Kayak misalnya di sini kita Delia gitu. Ngeblok suatu kata, ngeblok gitu. Terus pakai CTRL-C, lalu kita pindahin CTRL-V gitu ya. Nah, kalau misalnya ngekat ataupun memindahkan kata, kita bisa ngeblok CTRL-X lalu CTRL-V seperti itu gitu ya. Kita akan pindah ke bab 2, pembahasan kedua. Nah, di bahasan kedua ini kita akan mereview ataupun membahas tentang pengaturan format font, lalu pengaturan paragraf, lalu pengaturan border dan shading, lalu multi-level list, bullets and numbering, dan merubah paragraph style ya. Kita langsung saja. Pertama kita mengatur format font gitu ya. Nah, kita bisa memilih dengan cara misalnya di sini kita tulis dulu ya. Nah, setelah ini kalian bisa menggunakan di tab home gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa pilih font bisa pilih di bagian font. Jika ingin memboldkan kata, kalian bisa memblok terlebih dahulu, lalu klik yang ini. Dan otomatis akan terbold gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian ingin mencetak miring ya, kalian bisa menggunakan italic kayak gini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian ingin underline untuk membuat garis bawah, kalian bisa menggunakan yang ini seperti itu gitu ya. Nah, terus gimana sih untuk mengatur jenis, ukuran, dan warna font gitu ya. Nah, kalau untuk jenis font, kalian bisa ke bagian ini. Misalnya kita ingin fontnya itu pindah ke Cambria ya. Ini. Nah, mereka akan ganti gitu ya. Terus misalnya kalian ingin mengubah ukuran fontnya itu menjadi 13. Kan di sini nggak ada. Bisa sih milih yang di sini, tapi kalau misalnya di sini nggak ada, kalian bisa di sini. Misalnya 15. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, lalu gimana sih cara mengubah warnanya? Nah, ataupun memblok ya, bukan memblok semuanya. Lalu kalian ke warna font. Ini kalian bisa pilih seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, terus misalnya kalian itu ingin mengatur paragraf gitu ya. Kalian bisa mengatur paragraf dengan cara kita blok dulu, terus kita bisa dibilang
pilih dari ini semua. Kalau misalnya ingin rata kiri ini, untuk rata tengah ini, rata kanan yang ini, untuk rata kanan kiri seperti ini gitu ya. Nah, untuk pengaturan margin itu adalah untuk yang pertama left indents yang ini nih. Kita bikin dulu ininya di ini deh. Yang bawah ini gitu ya. Kalau misalnya first indent yang ini, yang atas ini untuk mengatur posisi awal huruf pertama gitu ya. Kayak misalnya di sini ya, tuh berubah gitu. Nah, kalau right indent itu yang ini. Untuk mengatur batas kanan paragraf gitu. Lalu left indent itu untuk mengatur batas kiri paragraf yang ini. Yang bawah ini. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau yang hanging indent yang atasnya itu untuk mengatur paragraf gantung ataupun identitas baru berikutnya gitu. Terus gimana sih kita untuk mengatur spasinya gitu ya? Nah, kalau untuk mengatur spasinya kita bisa menggunakan ini. Ya, misalnya ini kan ada 2 ya. Nah, kita bisa menggunakan misalnya 2,5, tapi dari 3 ini kita ingin remove-nya itu space-nya itu after paragraph gitu. Kalau misalnya add space before paragraph seperti itu, kalau remove space after paragraph seperti ini. Selanjutnya, gimana sih untuk mengatur border ataupun shading? Nah, kalian bisa untuk mengatur shading ataupun bordernya itu dengan cara blok teks yang akan diberi bingkainya seperti ini. Terus kalian pilih yang ini. Lalu misalnya ingin outside order. Nah, seperti ini gitu ya. Lalu gimana sih kalau misalnya kita ingin apa ya? Border shadingnya itu memakai yang ini nih. Udah deh, bener yang itu. Yang itu yang paling bawah. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Misalnya box. Terus oke. Nah, jadilah seperti ini gitu ya. Nah, terus misalnya kalian ingin si ininya tuh ada warnanya gitu. Kalian bisa merubah warnanya jadi biru misalnya. Oke. Dan akan berubah menjadi biru seperti itu. Terus apa sih multi level? Nah, multi level itu yang mana ayo? Multi level itu yang ini ya. Kalau misalnya multi level itu kayak, jadi kalau misalnya pakai multi level itu yang tadi kayak di feed ini, terus kalian bisa menggunakan yang ini gitu. Oke, seperti itu gitu ya. Nah, terus gimana sih untuk bulletin and numbering? Yang tadi saya katakan untuk misalnya untuk bulletin itu kita bisa klik yang ini, lalu pilih bulletin numbering. Kalau misalnya untuk yang number, kita pilih yang ini, dan pilih yang kalian inginkan, seperti itu. Selanjutnya gimana sih cara merubah paragraf stylenya gitu ya. Nah, untuk merubahnya itu kalian bisa pilih yang ini. Terus kalian Ctrl Shift S gitu. Nah, di sini kalian bisa pilih mau yang mana gitu. Misalnya ingin yang normal. Setelah itu enter dan akan normal gitu. Tapi kalian juga bisa memodifikasi gitu. Normalnya itu kayak gimana gitu. Terus ini misalnya ukurannya ingin 18 gitu. Misalnya
terus ini warnanya ingin biru gitu, bisa. Oke, gitu, seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan page layout dan desain. Nah, kita akan mencoba untuk menyeting lembar kerja, lalu membuat kolom, lalu bekerja dengan find and replace, lalu membuat dan mengganti temanya, dan membuat watermark ya. Kita langsung saja. Nah, di sini kita akan memulai dengan cara membuat si lembar kerja ya. Nah, lembar kerjanya itu kita ke margin, lalu ke custom margin. Nah, di custom margin ini kalian bisa mengcustom sebuah lembar kerjanya itu ingin apa ya, sisa atasnya itu berapa senti misalnya tuh, sisa bawahnya itu berapa senti, sisa kanan dan kirinya itu berapa senti sih, seperti itu ya. Misalnya saya ingin sisa kanan dan kirinya itu 2, terus sisa atas bawahnya itu 3. Kita bisa kayak gini. Terus kalian juga bisa memilih ingin landscape kah ataupun portrait. Misalnya ingin memilih landscape. Nah, setelah itu kalian pilih papernya. Gitu, ingin default kah? Lalu weight-nya berapa? Lalu height-nya berapa? Gitu. Misalnya weight-nya itu ingin cuman 20 misalnya. Terus height-nya itu ingin panjang gitu. 30 misalnya. Nah, terus ininya 20, ininya 30 gitu ya. Nah, terus ininya default, lalu layoutnya juga kalian bisa merubahnya di sini, lalu oke. Nah, akan berubah gitu ya. Nah, terus gimana sih cara membuat kolom? Nah, kalau membuat kolom, kita kan di sini membuat satu ya. Nah, kita bisa milih ini, lalu kalian bisa memilih dua kolom. Jadi ada 2 kolom di satu lembar kerja gitu ya. Tapi kalian ingin lebih dari misalnya 3 kolom, kalian bisa di sini klik aja, misalnya 4. Jadilah 4 kolom gitu ya. Nah, terus kita akan membuat bekerja dengan find and replace ya. Misalnya di sini kita pindahin dulu ke yang satu kolom dulu ya. Di sini udah ada kata-kata ya. Nah, kalian bisa di bagian editing kita untuk ke bagian find untuk mencari ya. Misalnya di sini kita cari kata yang gitu ya. Nah, terus setelah itu kita enter. Nah, di sini banyak kayak misalnya para ahli adalah suatu penilaian ataupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak gitu. Terus ada bagian 2 nih yang ini. Ini ada yang contoh rating film yang gitu. Dan lainnya seperti itu ya. Terus kita ingin membuat replace. Gimana sih? Misalnya di sini ya, kita ubah kata yang menjadi konten seperti gitu ya. Nah, setelah itu kita klik replace ataupun replace all. Nah, oke. Dan kata tersebut yang tadi ya, yang itu jadi seperti yang ini gitu. Nah,
Terus gimana sih membuat ataupun mengganti tema? Nah, kita bisa memilih ke page layout. Kalau misalnya untuk yang 2013, kalian pilih bagian menu desain ya. Terus tema. Terus di situ kalian bisa pilih desainnya mau yang mana gitu. Seperti ini, lalu yang ini dan lainnya gitu ya. Yang ini. Nah, terus untuk colorsnya kalian bisa pilih yang ini dan bisa pilih misalnya civic gitu. Warnanya akan berubah. Tuh, di sini juga akan berubah gitu ya. Nah, lalu untuk fontnya, kalian ingin merubah fontnya nih. Merubah fontnya ke Apex gitu. Nah, mereka akan otomatis berganti juga gitu. Terus efeknya nih. Efeknya kalian ingin ke yang cons. Nah, mereka juga akan berganti ke situ. Nah, terus sekarang gimana sih membuat watermarks? Nah, kalau untuk membuat watermarks, kita pilih watermarks dan pilih yang ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin modelnya baru gitu ya, kalian bisa custom watermark. Picture watermark gitu. Terus text watermark. Teksnya misalnya Delia. Nah, oke. Nah, di sini akan terjadi watermark Delia, kata Delia gitu. Selanjutnya kita akan ke insert komponen. Kayak misalnya gimana sih kita bekerja dengan tabel, kayak membuat tabelnya, terus berapa sih tabelnya dan lain-lainnya gitu. Terus membuat header, footer dan penomoran halaman bagaimana. Terus gimana sih kerja dengan grafik gitu, sebuah grafik. Lalu gimana sih menyisipkan gambar dan gimana kerja dengan word art. Kita langsung aja ya. Contohnya di sini kita akan membuat tabel. Nah, di sini kalian bisa pilih insert, lalu kita pilih tabel. Nah, di sini kalian bisa memilih yang ada di sini mau berapa, ataupun kalian bisa insert tabel dan numbering kolomnya gitu. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah kolomnya itu berapa ya? 4. Terus row-nya itu 6. Oke. Seperti ini gitu ya. Nah, terus gimana sih gitu cara untuk membuat headernya gitu. Nah, kalau membuat header itu gampang. Kita pilih insert, lalu header, klik, lalu di sini banyak pilihannya gitu. Kalian bisa memilih header yang mana aja gitu. Misalnya ingin headernya bagian sini. Dengan catatan tabel of contents. Nah, seperti itu ya. Nah, terus gimana untuk membuat si footernya? Nah, kalau yang footer, kalian tinggal pilih aja yang footer. Yang ini. Misalnya ini ya. Enter. Udah deh. Close gitu. Di sini pasti ada kok. Nah, tuh kan. Nah, gimana sih cara untuk ngebuat page number? Kalian bisa page number kayak gini nih. Misalnya kalian ingin buat di mana ya? Di bagian page margin deh. Di yang sini. Nah, di sini ada.
close, dan di situ pasti ada gitu. Nah, terus gimana sih cara kita untuk membuat grafik ataupun kayak bekerja dengan grafik gitu ya? Kalian bisa langsung ke insert, bukan, ayo. Ya, insert, lalu charge, lalu kalian bisa pilih kolom ataupun line yang kalian bikin gitu ya. Contohnya di sini saya akan membuat kolom yang menggunakan bar yang inilah. Nah, terus di sini kita isi kategorinya. Misalnya di sini ya, ada 4 karyawan yang masuk selama sebulan, kayak perhitungan per bulan gitu, masuknya berapa hari, izinnya berapa hari, dan sakitnya berapa hari gitu. Nah, di sini misalnya si Sinta gitu ya. Si Sinta itu masuknya itu 20 hari. Tapi si izinnya itu 7 hari gitu. Nah, sedangkan sakitnya itu 3 hari gitu ya. Nah, terus misalnya si Puspa nih, dia masuknya itu, ini coba isinya ininya 28 ya. Nah, terus si Daren juga misalnya 0. Oke. Nah, misalnya di sini ya, kayak Sinta masuknya 20 hari gitu ya. Di sini gitu, tapi izinnya 7 hari, terus sakitnya 3 hari seperti ini. Terus ada si Daren yang masuk terus gitu, dan akan seperti ini dan seterusnya gitulah ya. Terus kita pindah ke gimana sih cara nyisipin gambar gitu. Cara nyisipin gambar itu, kita ke picture aja, yang ini. Terus kalian pilih, ke insert ya, lalu ke picture, lalu ke pilih gambar yang kalian ingin pilih gitu. Nah, terus gimana sih bekerja dengan word art? Nah, kan word art itu kayak ngubah model suatu, apa ya, menggunakan model apa sih, bisa dibilang model, menggunakan model tertentu gitu ya si teksnya. Nah, kalian bisa pilih yang di sini, ke insert lalu pilih misalnya yang ini. Nah, di sini cari kelas 11 gitu. Nah, akan seperti ini hasilnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian pengaturan reference atau ke bagian yang kita bahas ya, terakhir gitu. Dengan beberapa subbab gitu, kayak membuat referensi itu gimana sih, terus membuat citasi atau sumber kutipan seperti apa, cara membuat daftar pusaka atau bibliografi seperti apa, dan pembuatan daftar isi seperti apa. Kita langsung aja. Nah, kalian di sini bisa langsung klik yang reference dan pilih yang insert citation. Nah, seperti ini. Lalu add new. Setelah add new, kalian bisa pilih typenya book, lalu show all bibliography. Nah, kalian di sini bisa cari apa ya? Bisa dibilang apa ya? Ini misalnya autornya Delia gitu ya. Terus title-nya itu sebuah iman yang
Yearsnya itu misalnya 2025, terus city-nya Bandung misalnya. Terus tinggal oke deh. Sih, seperti inilah gitu. Terus misalnya cara buat mencari sumber kutipannya gitu ya. Kalian bisa manage search yang ini. Klik dan di sini ada gitu. Nih, tadi saya membuat dua kayak Delia sebuah rasa gitu. Terus Delia sebuah iman yang goyah gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalian juga bisa merubah stylenya. Membuat citasi atau sumber kutipan gitu. Caranya dengan cara klik insert session. Oke. Terus akan muncul sebuah apa ya? Referensi yang sudah dipilih dan diletakkan di sini gitu ya. Ada satu kan? Klik referensi. Nah, terus di situ kalian bisa mengubah yang namanya stylenya. Misalnya di sini ya, ingin mengubah stylenya itu jadi style ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, terus gimana sih cara bikin daftar pusaka di bibliografi gitu? Nah, caranya kita pilih bibliografi. Nah, di situ ada beberapa pilihan gitu. Kalian ingin bikin daftar pusaka apa gitu. Misalnya kita ingin bikin ini, daftar pusaka yang ini. Dan akan ada seperti ini gitu. Terus kita yang terakhir, kita pembuatan daftar isi ya. Nah, untuk pembuatan daftar isi, kalian bisa masuk ke reference, lalu kalian ke home dulu, Deng. Lalu kita misalnya bikin bab 1. Pendahuluan. Terus ada bab 2. Terus di sini ada yang namanya subbab. Subbabnya itu misalnya, nah terus kalian bisa ngeblok yang ini dan pilih heading 1. Lalu yang ini kalian bisa pilih heading 1 juga gitu misalnya. Terus yang ini kalian bisa pilih heading 1 juga. Dan yang ini kalian heading 2. Seperti ini gitu ya. Nah, terus kalian pilih reference dan pilih table of contents. Misalnya pilih yang ini. Dan akan berubah seperti ini gitu. Nah, kalian di sini bisa juga merubah si warnanya gitu ataupun si apa ya, bisa dibilang si tulisannya ingin font apa sih gitu. Misalnya ini ingin dihapus gitu. Terus ini bab pendahuluan itu ingin Cambria gitu. Bisa gitulah dan seterusnya. Sekian dari saya. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi kalau Microsoft Word itu bukan hanya sebuah aplikasi yang untuk mengetik-ngetik kata asal aja gitu ya. Kayak misalnya cuman buat nama ataupun yang lainnya. Tapi Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan dokumen ataupun pembuatan bibliografi ataupun pembuatan jurnal yang bisa disertai dengan gambar, grafik, ataupun tabel ya. Nah, terus Microsoft Word juga banyak shortcut-shortcutnya gitu ya, yang bisa memudahkan kita untuk mengetik ataupun membuat dokumennya gitu ya. Kayak misalnya yang tadi CTRL-C untuk nge-copy, CTRL-X untuk nge-cut, lalu
ngepaste CTRL-V gitu ya. Terus CTRL-A untuk ngeblok semua kata gitu. Terus CTRL-P untuk ngeprint gitu. Terus ada juga yang namanya CTRL-B untuk ngebold dan lain-lainnya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada saat saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.